radhiyallahu anhu la taslakanna tariqan lasta ta'rifuha bila dalilin fatahwa fi mahawiha ila akhiri. Hadirin jamaah baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang ada di rumahnya masing-masing atau mengikuti secara langsung. Pada hari ini kita melanjutkan pengajian kita setelah hari Ahad yang lalu kita alfa tidak melaksanakan karena kami berada bersama-sama teman-teman kita jamaah tarekat di Malaysia. Di Kuala Lumpur kami 3 malam, kemudian di Johor kami 2 malam. Dan perlu kami menjadi pelajaran bagi kami ini bahwa ternyata di sana itu dalam mengikuti zikir-zikir dan acara yang ribuan orang dan mempergunakan waktu yang lama sampai kita 8 jam itu duduk, tidak ada yang bergerak satu pun. Tidak ada, biasa ada sesi-sesinya, sesi pertama, kedua dan ketiga. Kalau biasa kita di sini, kalau umpama sudah istirahat sesi pertama banyak yang hilang. Kalau di sana tidak ada. Tidak ada yang hilang, baik yang dapat kursi maupun yang tidak duduk. Itu apa ketekunannya saya di sana itu bukan main itu. Kemudian mungkin ini pengajian kita terakhir menjelang Idul Adha. Idul Adha ini sepertinya ada 2 macam lagi. Ada 2 macam, ada yang Muhammadiyah dan pengikutnya tanggal 28 insyaallah akan salat Idul Adha. Sedangkan pemerintah dan yang mau ikut pemerintah tanggal 29 hari Kamis insyaallah. Dan tentunya kami dari MUI mengikuti bersama dengan pemerintah. Tanggal 29 hari Kamis. Kemudian setelah itu ada rencananya ibu-ibu mungkin bisa bergabung dengan bapak-bapak akan melaksanakan rekreasi ke Bulukumba, apa namanya itu? Pantai Bira. Iya, Pantai Bira. Jadi kita juga refreshi namanya. Kalau bisa, kalau banyak kita bisa zikir di sana. Mungkin siapa yang ada aksesnya dari Bulukumba atau orang Bulukumba bisa mungkin ada, kalau ada gedung di sana kita bisa tempat untuk zikir. Jadi rencana kita berangkat hari Sabtu, bermalam hari Ahad. Hari di sana kalau bisa kita berzikir di sana. Hanya perlu kita sebentar daftar siapa mau berangkat dan berapa mobil yang punya mobil pribadi. Tetapi kita tanggung masing-masing. Kita tanggung masing-masing biayanya, kemudian makanannya bawa masing-masing. Dan saya kira kalau kita bawa masing-masing pasti banyak. Pasti banyak dan banyak macam-macamnya. Kalau kita daripada kalau bentuk panitia kemudian panitianya setengah mati, nanti biasa kritikan biasa itu. Kenapa panitia bagi sebanyak uang dibawa? Kenapa begini? Kalau kita masing-masing pokoknya tidak akan habis. Itu dalam biasa terjadi itu. Jadi mungkin Alif dia sampaikan sama ibu Anda hadirkah? Ibu Halimah. Ya, tapi dia rencanakan juga kalau bisa, jadi bisa mendaftar. Ada siapa yang punya mobil sendiri bisa juga supaya kita ketahui. Mudah-mudahan kita bisa berangkat hari Sabtu pagi, kemudian kita bermalam. Nanti hari Ahad kita kembali. Jadi kita di sana zikir. Baiklah, kita lanjut sedikit. Pembahasan kita masih pendapat-pendapat para ulama kita dari berbagai macam, ulama hadis, ulama fikih, ulama tasawuf tentang pentingnya yaitu bertarekat. Sekarang kita melihat pendapatnya Ali Al-Khawwas.
Wa qala Sayyidi Ali Al-Khawwas radhiyallahu anhu, Sayyidi Ali Al-Khawwas mengatakan dalam bentuk syair, la taslakanna tariqan lasta ta'rifuha bila dalilin fatahwa fi mahawiha. Janganlah anda menempuh satu jalan yang kamu tidak kenal, yang kamu tidak tahu. Jangan mengikuti jalan yang kamu tidak tahu. Bila dalilin, tanpa penunjuk jalan. Kenapa? Fatahwa fi mahawiha, karena kamu akan terjerumus ke dalam jurangnya. Jadi ini apa? Dalam bentuk syair pesan dari Ali Al-Khawwas, seorang sufi besar, jangan sama sekali ikut jalan yang kamu belum kenal. Jadi artinya kalau mau ikut sesuatu, kenal dulu tarekatnya, tarekat apa, dan siapa gurunya, apa ada silsilahnya, sanadnya. Jadi jangan kata tanpa ada penunjuk jalan, karena bisa menjerumuskan ke dalam jurangnya yang berbahaya. Li'anna dalil wal mursyidah, karena penunjuk jalan atau mursyid yusilus salika, mengantarkan seorang pejalan, penempuh jalan, ila sahilil aman, ke pantai yang aman. Ujannibuhu masalikal aqdam, dan menjauhkannya dari ketergelinciran kaki. Wa makhatirat tariqi, dan bahaya perjalanan. Jadi itu ada ad-dalil al-mursyid, itu dia akan mengantarkan kepada tempat yang aman dan menjauhkan dari mazalikul aqdam. Jadi apa ini sebenarnya bahasa majazi. Mazalik itu tergelincir, al-aqdam kaki, artinya bisa tergelincir kepada yang tidak benar. Dan ada makhatirut tariq, bahaya-bahaya yang akan ditemukan dalam perjalanan. Wa dzalika li'anna hadha ad-dalil al-mursyid qad sabaqa lahu suluk at-tariq ala yadi dalilin 'arifin bi khafaya as-sayd. Karena katanya penunjuk jalan mursyid ini telah mengikuti jalan, telah menempuh jalan sebelumnya di bawah bimbingan seorang al-arif, seorang arif penunjuk jalan yang tahu di khafaya as-sayri, yaitu liku-liku perjalanan atau seluk-beluk perjalanan. Khafaya, yang punya buku khafaya itu dari sesuatu yang masih tidak jelas, tersembunyi, artinya jalan yang masih belum jelas. Jadinya seorang mursyid itu harus juga sudah menempuh perjalanan itu. Artinya tidak bisa menjadi mursyid kalau ia juga belum pernah mengikuti jalan itu. Yang tahu tentang liku-liku perjalanan, muttali'in ala majahilihi wa ma'aminihi, yang tahu, mengenal. Muttali' itu tahu secara mendalam, artinya tala'ah, tahu ala majahilihi, tempat-tempat berbahaya, wa ma'amanihi, dan tempat-tempat yang aman. Falam yazal murafiqan lahu, maka ia senantiasa menemani, murafiqan lahu, menemaninya, arti menemani orang yang melakukan perjalanan, hatta awsalahu ilal ghayati manshudah, sampai mengantarkannya kepada tujuan yang dituju, kepada tujuan yang dikehendaki. Summa azina lahu bi irsyadi ghairi, kemudian mursyid itu memberikan izin untuk memberikan pelajaran kepada orang lain. Wila hadza asyar Ibnul Banna fi mandumatihi, Ibnul Banna di dalam puisinya dia mengatakan, wa innamal qaumu musafiruna li hadratil haqqi wa dha'inuna faftaqaru fihi ila dalilin zi basarin bis sayri wal maqili. Jadi ini dikatakan oleh Ibnul Banna dalam bentuk puisi, wa innamal qaumu musafiruna li hadratil haqqi wa dha'inuna,
Yang punya buku sebenarnya begini asalnya, wa innamal qaumu musafiruna wa dhainuna. Wadhain sebenarnya itu atap kepada musafiruna. Wa innamal qaumu sesungguhnya kaum yang disebut kaum di sini kelompok sufi. Musafiruna ada mereka para orang musafir. Para musafir kita untuk mengantarkan ke hadrat Allah yang maha benar, di hadratil haqqi, mengantarkan ke hadrat Allah yang maha benar. Wa dhainuna, jadi sebenarnya atap dari musafir yang disebut dhainuna sama dengan juga orang berjalan, hanya bedanya kalau dhainuna orang yang melakukan perjalanan dalam makna ada rombongan dan banyak bawa barang. Dalam Al-Quran ada katakan yawma dha'nikum wa iqamatikuna, yawma dha'nikum wa yawma iqamah. Ya, dha'n itu dalam kalau dalam kafilah berombongan membawa barang, itu disebut dha'n. Orang melakukan juga perjalanan. Jadi katanya al-qaum, orang-orang sufi itu sebenarnya melakukan perjalanan. Jadi orang yang ikut pada tarekat itu dia diibaratkan dia dalam melakukan safar, perjalanan menuju kemana, ilal haq, hadratil haq, menuju kepada hadrat Allah. Jadi kita semua ini melakukan perjalanan, dan semua orang melakukan ibadah melakukan perjalanan. Hanya berbeda-beda. Kalau tarekat itu ya terserah dari masing-masing tarekatnya dengan sistem masing-masing. Faftaqaru fihi ila dalilin, mereka membutuhkan orang yang menunjukkan jalan. Artinya orang yang melakukan perjalanan harus ada dalil penunjuk jalannya. Zi basarin bisairi wal maqili, orang yang punya pandangan pengetahuan tentang perjalanan. Wal maqil, wal maqil itu tempat-tempat peristirahatan. Al maqil artinya dalil orang yang dalil itu yang penunjuk jalan. Zi basarin, zi basarin yakni tahu betul tentang perjalanan dan di mana orang tempat akan beristirahat. Karena kalau jalan terus itu kan capek. Jadi ada juga tempat-tempat peristirahatannya disebutkan. Qad salakat tariqa thumma ada yukhbiral qauma bimastafada. Ia sudah menempuh perjalanan, lalu ya thumma ada, lalu ya kembali untuk mengkhabarkan, memberitakan kepada kaum terhadap apa yang didapat dalam perjalanan. Maksudnya orang yang menjadi penunjuk jalan itu ia sudah menempuh perjalanan sebelumnya, lalu ia kembali menyampaikan kepada orang lain apa yang didapat dalam perjalanannya. Itu artinya menunjukkan kepada mursyid. Artinya mursyid tidak bisa menjadi mursyid kalau ia tidak pernah melalui jalan itu. Nah, itu kenapa berbahaya kalau tidak pernah mengikuti satu tarekat, kemudian dia buka tarekat sendiri, dia sendiri tidak pernah ikuti. Itu pendapatnya Ali Al-Hawas. Kemudian kita lanjut kepada Syekh Muhammad Al-Hashimi. Syekh Muhammad Al-Hashimi ini pengarang buku ini murid daripada Syekh Al-Hashimi ini, gurunya. Qala Syekhuna Al-Kabir Murabbi Al-Arifin wa Dalli ala Allah Sayyidi Muhammad Al-Hashimi rahimahullah ta'ala. Syekh Al-Kabir Murabbi Al-Arifin, murabbi pendidik orang-orang Al-Arifin, wa Dalli ala Allah Sayyidi Muhammad Al-Hashimi, dan yang menunjukkan jalan menuju Allah. Siapa? Sayyidi Muhammad Al-Hashimi rahimahullah. Apa kata dia? Apa kata beliau? Fasluk ya akhi ala yadi syekhin hayyin arifin billah. Tempuhlah perjalanan wahai saudara, wahai saudaraku,
di bawah bimbingan seorang syekh yang masih hidup, arifin billahi, yang mencapai tingkatan al-arif billah, shadiqin nasihin, shadiqin yakni mursyid yang yang jujur, ikhlas, nasihin, memberi nasihat, selalu memberi nasihat, lahu ilmun sahih, memiliki ilmu yang benar, wa dzauqin sharih, dan rasa yang jelas, wa himmatin aliyah, semangat yang tinggi atau niat yang tinggi, wa halatin mardiyah, kondisi spiritual yang diridhai. Jadi harus katanya sini pertama yang harus diikuti, pertama syekh hayyin, syekh yang masih hidup dan arif billah, shadiqin, shadiqin ikhlas, jujur, nasihin, selalu memberi nasihat, dan lahu ilmun sahih, mempunyai ilmu yang benar, wa dzauqin sharih. Jadi ada zauq. Kalau zauq itu jadi beda ilmu dan zauq. Kalau ilmu itu bisa saja didapat melalui pemikiran, melalui penelitian, melalui akal kita, punya ilmu yang benar. Wa dzauqin sharih, zauq itu beda dengan ilm. Itulah disebut ma'rifah. Zauq itu merasakan. Jadi seperti kehadiran Allah, kita harus merasakan. Merasakan kehadiran Allah, kehadiran Nabi kita, itu namanya zauq. Wa himmatin aliyah, punya semangat yang tinggi. Artinya di dalam perjalanan menuju Allah tidak boleh kendor. Tidak boleh kendor. Jangan-jangan ada orang mengatakan, saya sudah, kenapa tidak ada, bukan itu urusan kita. Kenapa belum ada mendapatkan begini-begini? Tidak. Karena ada orang ikut tarekat kan mau mendapatkan keistimewaan atau karamah, bukan itu tujuan. Tidak ada. Maka orang-orang waliullah jauh minta berlindung kepada Allah untuk dia diberikan semacam keistimewaan atau karamah. Jangan diberikan. Tapi kalau Allah menghendaki, ya tidak bisa, mereka tidak minta-minta mendapatkan karamah. Wa halatu mardiyah, hala mardiyah, perilaku atau kondisi spiritual yang baik, yang diridhai. Salakat tariq ala aidi musyidin, ia pernah menempuh perjalanan di bawah bimbingan para mursyid. Artinya tidak bisa menjadi mursyid kalau tidak pernah juga mendapatkan guru. Wa akhadha adabahu anil muta'addibin, dan mengambil akhlaknya, adabnya dari orang-orang yang berakhlak baik. Jadi ada apa? Jadi mursyid itu banyak. Jadi ada namanya mursyid kamil, mursyid sudah sempurna. Tapi ada mursyid belum sampai itu. Dan ada mursyid yang sudah mendapatkan izin, tapi ada mursyid belum mendapatkan izin. Apa izin itu? Artinya ada berupa ijazah dari mursyidnya, ada ijazah, pengakuan, mendapat izin. Arifin bil masalik, tahu tentang jalanan, tentang al-masalik. Al-masalik itu tempat yang ditempuh, tempat yang dilalui. Orangnya as-salik namanya, as-salik. Al-masalik, perjalanan yang ditempuh akan dilewati, namanya al-masalik. Liyaqiyaka fi tariqikal mahalik wa yadulluka alal jam'i ala Allah, agar yaqika melihara, menjaga kamu dari jalan-jalan yang berbahaya.
Itu tugasnya al-mursyid, menjaga kamu dari jalan-jalan yang al-mahalik, yang berbahaya. Wa yadullu kalal jam'i Allah, dan menunjukkan jalan kamu untuk bergabung kepada Allah. Alal jam'i, berkumpul, bergabung kepada Allah, menunjukkan jalan. Wa yu'allimukal firar min siwallah, dan mengajarkan kamu menjauhkan diri dari selain Allah. Al-firar min siwallah, jauh dari selain Allah. Jadi dia katanya yu'allim, mengajarkan kamu al-firar itu lari. Arti asalnya lari, menjauh daripada selain Allah. Artinya hanya kepada Allah saja. Wa yusayyir fi tariqika hatta tasil Allah, dan berjalan jalan bersama, memperjalankan kamu bersama dia di dalam perjalananmu itu sampai tiba kepada tujuan, yaitu Allah. Yuwaqifuka ala isaati nafsika, menjauhkan kamu dari, artinya membebaskan kamu dari jeleknya atau jahatnya nafsu. Karena nafsu itu adalah musuh terbesar kita dan terdekat pada kita. Wa yu'arrifuka bisanillah ilaika, dan ia memperkenalkan kepadamu perbuatan baiknya Allah kepadamu. Karena perbuatan baiknya Allah kepada kita banyak sekali, sehingga dikatakan ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Saya kembali menjelaskan tentang ihsan. Dari awal kita sudah ada namanya al-Islam, ada iman, ada ihsan. Itulah yang menjadi rukun agama. Jadi rukun agama 3, Islam, iman, ihsan. Islam dipelajari di fikih, iman dipelajari di ilmu tauhid, ihsan dipelajari di tasawuf. Nah, al-ihsan itu kalau kita membalas perbuatan baiknya kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu soal biasa. Memang itu soal biasa. Kalau kita membalas kebaikannya orang kepada kita dan kebaikan itu, itulah memang soal biasa. Tapi yang luar biasa kalau kita membalas kebaikan orang yang kurang ajar kepada kita, itu namanya ihsan. Karena mengatakan asin ila man asaa ilaika, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Apa bisa kira-kira? Kalau sudah bisa, berarti Anda sudah bisa menghampiri namanya al-arifu bil al-muhsinin. Al-muhsinin. Tapi kita biasa dikurang ajari orang. Biasa ada ungkapan kita, pembalasan lebih lebih kejam dari perbuatan. Itu mungkin yang banyak kita yang demikian. Tapi kalau orang-orang wali, kalau ditunjukkan dikatakan tidak baik, malah dia bersyukur. Maka ada kisah dikatakan yang lalu, mungkin dikatakan seorang mengatakan, ditanya temannya, ditanya temannya, kira-kira apa tanggapannya orang banyak terhadap saya ini? Dia mengatakan, semuanya orang mengatakan bahwa engkau adalah ahli riya. Bila alhamdulillah. Kenapa? Karena dia bersyukur kalau ada yang menunjukkan perbuatannya tidak baik. Bersyukur. Jadi dia bersyukur kepada musuh. Karena musuh itu yang bisa menunjukkan kekurangan kita. Kalau teman kita tidak mungkin, selalu kebaikan saja. Makanya itu kalau kita berteman yang selalu kebaikan kita, bisa-bisa kita lupa diri. Kalau teman, tapi kalau musuh selalu menunjukkan kekurangan kita, itu
Itulah lebih baik daripada musuh yang mengantarkan kita kenal Allah daripada teman yang menjauhkan kita dari Allah. Jadi lebih baik musuh yang menyebabkan kita mendekat kepada Allah daripada teman tapi menjauhkan kita dari Allah. Kenapa? Karena kalau teman selalu menyanjung kita sehingga kita takbur. Kalau musuh menunjukkan kejahatan kita, biasa kita menjauhi, itu mendekatkan diri kepada Allah. Itu orang sufi. Demikian. Kalau kita kan sulit begitu. Sulit. Bahkan kalau ada yang mencemari nama kita, harus dituntut di pengadilan, bayar ganti rugi, Jadi wa yu'arrifu bisanya la ilaha ihsan. Jadi ihsan itu yang lalu kita sudah ulang-ulangi. Ihsan itu memberikan haknya orang lebih dari semestinya dan mengambil hak kita kurang dari semestinya. Memberikan haknya orang lebih daripada semestinya. Orang suka memberi bonus kepada bawahannya dan mengambil haknya kurang daripada itu namanya al-ihsan. Ihsan. Wa idza araftahu ahbabtahu. Jika kamu mengenal mursyid itu, kalau kamu kenal seorang mursyid, pasti ahbabtahu, pasti kamu mencintainya. Karena tidak kenal, karena tidak kenal maka tidak cinta. Jadi apabila kamu katanya sudah mengenal, maka pasti kamu mencintainya. Wa idza habbtahu jahad, tapi jika kamu mencintainya maka kamu bermujahadah kepadanya, artinya berusaha keras untuk mengikutinya. Mujahadah namanya. Wa idza jahadta fi hadaka li tariqi, jika kamu bermujahadah padanya pada jalan yang ditunjukkan, maka hadaka ila tariqi, pasti ia memberikan petunjuk kamu kepada jalannya. Wastafaka li hadrati, dan memilih kamu untuk sampai kepada hadrat Allah. Qala ta'ala, firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad, orang-orang yang berusaha keras fina, untuk mendapatkan ridha kami, lanahdiyannahum subulana, pasti akan kami memberikan petunjuk kepada jalan yang benar, kepada jalan kami. Jadi ini jaminan dari Allah bahwa orang yang berusaha dengan keras, jahad, jadi kata jihad artinya tidak main, namanya jahad, berjihad. Orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ridha kami, lanah dia, maka Allah mengatakan lanah, pasti akan kami berikan petunjuk kepada mereka untuk menemukan jalan kami. Sini kata lanah diana, di dalam bahasa Arab ada dua huruf takkid, huruf penegasan, lam la takkid namanya, dengan nun takkid, nun yang bertasydid yang menunjukkan kepada pasti. Pasti itu namanya huruf takkid, huruf yang menegaskan bahwa Allah akan memberikan petunjuk. Tapi syaratnya jahadu, bersungguh-sungguh, mengerahkan segala tenaga dan kemampuan. Itu namanya jahad. Tapi sebenarnya kata jihad ini sebenarnya yang fokusnya itu mujahadah itu, yaitu melakukan usaha keras untuk mengendalikan keinginan hawa nafsu kita. Karena jihad yang paling besar berhadapan dengan nafsu, jihadul akbar.
Jadi mengendalikan hawa nafsu, tapi bukan mematikan atau menghilangkan nafsu. Karena kalau hilang nafsu bahaya. Kalau hilang nafsu makan, kelaparan. Kalau hilang nafsu hubungan suami istri, berhenti perkembangan manusia. Nah, inilah bahaya kalau LGBT itu tidak mengembangkan manusia, tidak. Karena kawin sama-sama laki-laki, kawin sama-sama perempuan, bagaimana bisa melahirkan? Jadi akan punah kehidupan. Jadi nafsu itu tidak boleh dibunuh, tidak boleh dihilangkan, tapi dikendalikan. Artinya jangan dia yang mengendalikan kita, harus kita yang kendalikan. So kalau dia mengendalikan kita, ini yang bahaya ini. Jadi kalau ada orang selalu mengikuti, itulah namanya disebut nafsul ammarah. Al-ammarah yang sangat-sangat besar pengaruhnya, perintahnya untuk bisu, untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Jadi fasuhbatus syekh wal iqtida'u bihi wajibun. Jadi berteman dengan syekh dan mengikuti ajarannya, meneladaninya wajibun, hukumnya wajib. Jadi wajib kita punya ada guru pembimbing dan wajib mengikuti. Wajib itu berarti sama dengan fardu, wajib. Tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Jadi semua yang pernah bai'ah itu namanya sudah mengambil janji setia. Janji setia. Karena hukumnya wajib. Seperti yang lalu kita ketika Imam Al-Ghazali mengatakan itu wajib hukumnya. Ad-dukhul fi sufiyah fardu ain, kata Imam Al-Ghazali, fardu ain. Wal aslu fihi ta'ala, fihi qaulu ta'ala, apa dasarnya? Itu firman Allah dalam surah Luqman ayat 15. Wattabi' sabila man anaba ilayya, ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepadaku. Jadi itu dalil wajibnya ikut. Wattabi', ikuti jalannya man anaba ilayya, orang-orang yang kembali kepadaku. Siapa orang kembali kepadaku? Itu orang-orang waliullah, orang-orang sufi. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan hendaklah bersama orang-orang yang as-shadiqin, orang-orang yang benar, orang-orang yang ikhlas, as-shadiqin. Wa min syartihi aidan ay yakuna lahu iznu fi tarbiyatil khalqi min mursyidin kamilin basiratin nafizatin. Di antara syarat-syaratnya pula, artinya syekh itu apa, antara lain syaratnya pula dengan mata hati yang tembus, zi basiratin nafizah. Jadi ada mursyid yang kamil. Kalau kita katakan mursyid kamil kita kena ada pimpinan dunia. Tarekat kita ini ada pimpinannya tingkat dunia. Yang waktu lalu kami bertemu di Kuala Lumpur bersama ada Syekh Al-Mujaddidi. Jadi ada Syekh Abdul Wahab At-Tazi bersama kita. Kemudian ada Syekh Al-Mujaddidi semacam wakilnya. Kemudian ada anaknya ikut 2 orang. Jadi dia ada 4 orang. Jadi kita katakan mereka adalah Syekh Mursyid Kamil. Syekh Mursyid Kamil. Jadi kami bersama beberapa pertemuan-pertemuan. Wala yuqalu aina man hadha wasfuh. Tidak boleh kita katakan di mana bisa kita mendapatkan orang yang demikian sifatnya. Artinya jangan kita mengatakan di mana bisa kita dapat.
Yang mursyid begitu, yang sifat-sifat tadi begitu, bagaimana bisa? Mungkin mengatakan tidak ada. Bisa saja ada mengatakan demikian, tidak ada. Hanya dulu dia ada. Tidak boleh katanya. Tidak boleh mengatakan aina man hadza wasfu. Di mana bisa mendapatkan orang yang begini sifatnya? Lianna naqulu kama qala Ibnu Athaillah As-Sakandari fi Lataifil Minan. Jadi kita harus mengatakan seperti apa yang diucapkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam bukunya Lataiful Minan. Ada ucapkan Lataiful Minan, bahkan kalau tidak salah ada juga di Hikam. La yu'wizuka wujudad dallin wa innama yu'wizuka wujudas sidqi fi talabihin. Jangan katanya kamu merasakan sulit mendapatkan orang-orang yang bisa menunjukkan jalan. Jangan mengatakan demikian sulit untuk mendapatkan orang-orang yang bisa menunjukkan kepada jalan. Wa inna ma yu'wizuka wujudas sidqi fi talabihin. Yang bisa menjadikan penghalang atau sulit yaitu kejujuran Anda, kebenaran Anda untuk mencarinya. Jadi yang biasa yang sulit itu kalau Anda tidak mau cari. Jangan mengatakan sulit menemukan orang yang semacam itu. Tidak. Karena yang biasa menyebabkan sulit Anda tidak mau. Anda tidak mau cari. Lebih carilah. Kenapa? Jid sidqan tajid mursyidan. Jidda sidqan tajid mursyidan. Bersungguh-sungguhlah dengan tulus, maka kamu akan mendapatkan mursyid. Jadi jidda sidqan tajid mursyidan. Bersungguh-sungguhlah dengan tulus, ikhlas, maka kamu akan mendapatkan orang yang bisa memberikan petunjuk, mursyidan. Lakinna sirrallahi fi sidqit talab kamri'a fi ashabihi minal ajabi. Rahasianya pencarian. Jadi rahasia Allah terdapat pada apakah Anda tulus mencari guru pembimbing. Kamri'a fi ashabihi minal ajab. Sungguh banyak kita lihat kamri'ah, betapa banyak dapat disaksikan fi ashabi bagi pelakunya minal ajabi berupa keajaiban-keajaiban. Artinya orang yang jujur mencari, dia ada banyak terbukti pada pelakunya itu orang yang tulus dalam mencari guru, minal ajabi akan mendapatkan keajaiban-keajaiban. Wa qala fi Lataifil Minan, juga disebutkan pada bukunya yang tadi Lataiful Minan, innama yakunu liqtida'u bi waliyyin dallakallahu alaih. Sesungguhnya keteladanan pada seorang wali yang Allah tunjukkan kepadamu, kepada wali itu. Wa atlaka ala ma a'adahu min khususiyya ladaihi, dan memperlihatkan kepadamu apa yang Allah titipkan padanya berupa kekhususan yang ada padanya. Wa tawa'an kasyuhuda basyariyati fi wujudi khususiyati, maka tawa lenyaplah dari kamu menyaksikan sifat kemanusiaannya karena adanya sifat kekhususannya. Falqaita ilaika al-qiyada, maka ia mempertemukan kamu kepadanya untuk menjadi tunduk kepadanya. Fasalaka bika sabilar rasyad, maka ia memperjalankan kamu kepada jalan yang benar. Maksudnya begini ya, bahwa mendapatkan guru itu yaitu harus melalui petunjuk dari Allah. Artinya kalau Allah sudah memberikan inayah untuk mendapatkan. Jadi innama yuqtida bi wali dallakallah, Allah yang menunjukkan kepadamu.
kemudian Allah memperlihatkan kepadamu apa saja yang ada pada seorang wali itu berupa kekhususan. Artinya bisa saja kita mendapatkan hidayah dari Allah dengan memperlihatkan kekaramatan, kekhususan daripada seseorang yang kita temui, itu bisa saja. Karena melihat sesuatu kekhususan, maka itu yang menyebabkan kita bisa mengikuti. Ketika itu maka menyaksikan seorang itu sebagai manusia biasa seakan-akan sudah pupus ketika melihat kekeramatannya seorang wali itu. Artinya seakan-akan kita melihat bahwa bukan manusia biasa. Itu namanya fatwaan kebasyariat. Sifat kemanusiaannya lenyap karena menyaksikan sifat-sifat kekhususan baginya. Banyak biasa kan wali-wali demikian. Dan di Indonesia banyak orang demikian, banyak wali-wali demikian. Sehingga kamu diberikan petunjuk untuk tunduk kepadanya. Fa'alqaita ilaihi al-qiyada fasalaka bika sabila ar-rasyad, lalu ia memperjalankan kamu menuju jalan yang benar kalau ketemu dengan itu tadi. Wa qala Ibnu Athaillah fi hikamihi, Ibnu Athaillah di dalam hikamnya mengatakan, subhana man lam yaj'alid dalila ala awliyaihi illa min haitsu dalila alaihi wa lam yusil ilaihim illa man arada an yusilahu ilaihi. Maha suci Allah yang tidak menjadikan petunjuk kepada walinya kecuali dari sisi menunjukkan kepadanya. Walam yusilaihim, dan tidak akan sampai kepada mereka kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah sampai kepadanya. Maksudnya begini, lebih gampang mengenal Allah daripada mengenal walinya. Karena Allah menyembunyikan walinya, sehingga lam yaj'alid dalil ala wali, tidak menjadikan petunjuk untuk mengenal walinya, kecuali kalau Allah yang memberikan sendiri, menunjukkan. Jadi walinya itu Allah sulit ditemukan, kecuali kalau Allah yang menunjukkannya, memberikan hidayah untuk bertemu. Jadi Allah menyembunyikan itu wali, kecuali wali kota. Jadi walinya Allah susah. Lebih gampang mengenal Allah daripada walinya Allah. Karena Allah gampang mengenalnya, kita melihat ciptaannya, melihat makhluknya. Itu kita kenal Allah dengan melalui ciptaan-ciptaannya. Tapi walinya Allah susah diketahui. Kenapa? Karena tidak ada tandanya. Kenapa? Karena dia bergaul dengan orang banyak, makan bersama, pergi di kantor bersama, pergi berkebun bersama, kawin bersama, sama-sama. Tidak diketahui yang mana. Mungkin saja di sini ada, kita tidak tahu. Tapi kalau ada wali menyatakan, mengumumkan bahwa saya wali, tandanya bukan wali. Itu tandanya. Itu wali tidak pernah memperkenalkan dirinya, tidak pernah. Dan bahkan berusaha untuk tidak dikenal, untuk tidak dikenal. Dia selalu bersembunyi, karena Allah yang menyembunyikan. Satara, satara awliya'ahu. Jadi itu walinya Allah, itulah yang yang kalau dia katakan sesuatu itu jadi. Kalau mengatakan kun fayakun, kalau walinya Allah itu. Jadi bagaimana kalau menjadi walinya Allah? Gampang. Dalam Al-Quran dikatakan, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa walinya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak pernah dia merasa ada ketakutan dan tidak pernah merasa sedih. Kalau kita masih biasa takut, kalau ada kejadian-kejadian yang menakutkan semua orang lain, kita tidak takut, berarti wali.
Atau ketika orang semua bersedih, kita tidak bersedih, meninggal istri, meninggal suami, enggak, Anda tidak bersedih, ya wali itu. Wali. Tidak pernah rasa takut. Pandemi tidak takut. Tidak ada yang ditakuti kecuali hanya Allah saja. Berarti sudah wali itu, la khaufu alaihim wa lahum yahzanun. Tetapi alladzina amanu wa kanu yattaqun, syaratnya itu harus orang beriman dan orang bertakwa. Karena tidak mungkin orang yang bisa tidak merasa itu kalau dia tidak mempunyai iman yang sempurna dan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Ini untuk pembahasan kita tentang pentingnya, atau bahasa Ar-Razi dia katakan wajibnya bertarekat. Sudah selesai kita menyampaikan. Kita insyaallah pada berikutnya ini Al-Bahts 'anil Warisil Muhammadi akan dibicarakan tentang siapa-siapa pewaris Nabi. Siapa-siapa itu pewaris Nabi. Karena Nabi mengatakan apa, al-ulama warasatul anbiya. Tapi ulama itu juga banyak macam. Bahkan Imam Al-Ghazali ada disebutkan ulama usu, ulama yang tidak baik. Jadi ada ulama yang tidak baik, ulama jahat. Ulama jahat. Karena ulama itu dari segi bahasa, semua orang yang punya ilmu disebut ulama, alimun. Ali orang punya ilmu, jamaknya ulama. Jadi semua orang punya ilmu. Ilmu apa saja bisa dikatakan ulama. Ada tentunya ada ilmu yang baik, ada ilmu yang tidak baik, tapi masih dikatakan ulama karena punya ilmu. Tetapi yang dianggap oleh Allah sebagai ulama yang benar, innama yasyallah min ibadil ulama. Ilmu mengantarkannya kepada takut khasyah kepada Allah. Itulah ulama yang sebenarnya, mengantarkan untuk khasyah, untuk takut kepada Allah. Ada saat ini tulisan yang bagus sekali, sangat-sangat menyentuh. Saya akan bacakan, mungkin sudah ada juga di HP. Teruslah bersahabat sampai Allah berkata waktunya pulang. Ketika ada kesempatan, pergilah bersama teman-teman lama. Berkumpul-kumpul bukan sekadar makan, minum dan bersenang. Entah siapa yang membuat tayangan ini, katanya sangat dalam dan menyentuh hati maknanya. Bukan hanya sekadar minum dan bersenang-senang, tapi ingat, waktu hidup kita ini semakin singkat. Maka dari itu, bangunkanlah persaudaraan. Mungkin lain waktu kita tidak akan bertemu lagi.
Mungkin waktu kita sudah semakin susah untuk berjalan. Umur itu seperti es batu, dipakai atau tidak akan tetap mencair dan berakhir. Begitu juga dengan umur kita. Digunakan atau tidak digunakan, umur kita akan tetap berkurang. Dan akhirnya kembali ke hadirat Allah. Ini panjang ini. Kita akan menuju tua, sakit dan meninggal. Jalani hidup ini dengan ceria, sabar dan santai. Jangan suka menang sendiri, sementara orang lain selalu salah. Jangan buat sahabat cuma karena tidak sepakat. Perbanyaklah waktu untuk berkumpul dengan teman-teman dan saudara-saudara kita. Siapa tahu mereka nanti akan menjadi penolong kita di akhir kelak. Terimalah kekurangan dan kelebihan dari sahabat. Bertemanlah dengan apa adanya, bukan karena ada apanya. Nikmati semua waktu, senda dan tawa. Hargai semua perbedaan. Jaga perasaannya, tutup aibnya. Bantu ketika dia jatuh, sediakan bahu ketika dia menangis. Tepuk tangan dan gembira ketika dia sukses. Sebut namanya dalam doa kita. Bertemanlah dengan hati yang baik dan tulus. Ketika hatimu baik dan tulus, percayalah Allah juga akan selalu bersamamu. Tuluslah bersahabat sampai Allah berkata waktunya pulang. Terutama kita ini yang sudah umur-umur tua. Kalau yang masih muda mungkin masih, tapi tidak ada juga jaminan bahwa yang muda akan sampai kepada umur tua. Mungkin sudah ada sini berumur 80 tahun, belum ada ya. Karena Nabi sendiri mengatakan bahwa yang lewat 70 hanya sedikit. Karena waktu panennya umat kata Nabi antara 60 dan 70, wa qalilum ma yatajawaz. Sedikit saja lewat. Ada tapi sedikit. Siapa 80 ada 80? 70 angkat tangan yang 70 atau di atasnya. Oh, ini 70 berapa Ustaz? 70? 71. Yang 72 ada? 73? Berarti saya yang paling tua. Ustaz Suarna seumur dengan saya. 70 berapa? Berapa? 73 ya. Karena saya masih ketemu di pesantren Asadiah. Ya saya yang paling tua di sini. Saya sudah 75 tahun. Kelahiran 48. Tanggal 2 bulan 5. Tapi beda umur saya di SK. SK saya di sini katakan lahir 49. Karena dulu kita kalau masuk sekolah, kita di kampus tidak ada akte kelahiran. Hanya guru saja perkirakan, suruh saja pegang. Kalau sudah bisa pegang telinga ini, sudah bisa masuk sekolah 6 tahun umurnya. Jadi kita perkirakan. Juga ijazah saya beda-beda semua. Beda-beda. Ada yang kelahiran 50, ada yang 49, pada saya aslinya 48. Karena sesuai dengan catatan orang tua saya. Itu. Tapi kita waktu masuk tidak ada yang masuk sekolah. Jadi SK saya tanggal 31 bulan 12 1949. Itu.
Karena orang yang tidak dulu ya orang yang tidak diketahui tanggal lahirnya dan hanya ditulis tanggal 31 bulan 12. Jadi kalau ada orang tanggal lahirnya itu mungkin itu karena gara-gara tidak tahu, mungkin ada juga orang pasti itu umurnya tapi mungkin tidak banyak. Jadi kebiasaannya itu kalau 31 bulan 12, itu berarti ada apa itu tidak pasti. Hanya dibuat-buat hanya penggantian saja supaya ada standar sebentar kapan pensiun. Nah itu kan. Saya sudah pensiun sejak 2015. 2015. Tapi ternyata pensiun malah tambah banyak tugas daripada sebelum pensiun ini. Ada saya baca bahwa bertambah sering berhubungan dokter, bertambah sering berobat atau bertambah sering sakit. Makanya itu saya kalau ditanya orang apa penyakit kita, saya tidak tahu karena tidak pernah ke dokter. So kalau saya ke dokter dia bilang kau punya tidak tidur maka. Jadi yang paling resep yang paling bagus, tenangkan hati, pikiran, jangan macam-macam. Itu yang paling obat yang paling. Tidak usah diurusi urusan orang. Urusan tak tahu nah diurus. Tidak usah campur-campur urusannya orang. Mau pilih ini mau pilih itu ya terserah. Mau lebaran hari Kamis, hari Rabu, itu terserah. Ya ikut pemerintah. Kalau saya itu saya tidak usah cari-cari mau berkelahi masalah dalil-dalil tidak usah. Karena kita di negara yang ada pemerintahnya, kita ikut pemerintah. Kenapa ikut Saudi Arabia? Bukan pemerintah kita itu. Pemerintah kita Jokowi yang dalam hal ini Menteri Agama kita ikuti saja itu. Kita ikuti. Kalau salah ya dia yang tanggung jawab. Nah, dia tanggung jawab karena di sana juga ditentukan oleh pemerintahnya. Kalau salah dia tanggung jawabnya juga kan. Yang tidak usah terlalu banyak pikiran. Tapi banyak berpikir bagus beda itu. Banyak berpikir bagus, banyak pikiran tidak baik. Kalau berpikir kan ada langkah-langkahnya, ada strukturnya. Oh ini kita karena ada tujuan ini. Nah ini langkah-langkah itu namanya berpikir. Makanya itu masih banyak orang profesor-profesor sudah tua sekali itu masih segar. Kenapa? Karena berpikir. Tapi ada orang masih muda umurnya tapi karena terlalu banyak pikirannya menjadi tua. Menjadi tua. Ada saya baca si penelitian, saya tidak tahu apakah betul penelitian atau bagaimana. Ada seorang mengadakan penelitian di suatu daerah mau cari orang yang paling panjang umurnya. Pernah baca Pak itu? Jadi dia masuk, ini hasil penelitian menurut itu saya baca. Seorang sengaja masuk satu daerah mau cari siapa orang yang paling panjang umurnya. Maka ditunjukkanlah salah seorang waktu ketemu berapa umurnya Pak? Tanya sudah 75 tahun. Tapi bagaimana keadaannya? Sudah mulai agak sedikit sudah lingu-lingu. Tapi ditanya, apakah bapak yang paling tua di sini kampung ini? Katanya enggak, masih ada. Masih ada bapak saya. Pergi temu bapak saya. Temu bapaknya. Terus berapa umur tak Pak? Sudah 100 tahun. 100 tahun. Nah ini saya sudah memerlukan tidak bisa lagi melangkah untuk pokoknya harus dibantu semua. Dibantu semua segala urusan saya. Sudah tidak bisa lagi pakai kursi roda kalau sekarang. Tidak bisa lagi disuapi. Bilang lagi, apa bapak yang paling tua di sini? Tidak, masih ada. Siapa? Orang tua saya. Ini neneknya tadi yang 75 tahun. 5 tahun. Dia ketemu. Katanya kenapa? Berapa umurnya? Bilang 125 tahun.
Dan artinya kalau Dewara itu mengatakan bahwa saya ini masih bisa urusan saya sendiri, masih bisa jalan, masih urus makan sendiri. Belum. Kemudian ini si wartawannya ini yang peneliti dia memberanikan diri untuk menanyakan rahasianya. Bila apa rahasianya? Kenapa anak kita itu lebih tua kelihatannya, apalagi dan cucu tak juga lebih tua kelihatannya? Dan sudah artinya sudah tidak mampu seperti bapak ini. Padahal bapak 125 tahun umurnya. Karena apa rahasianya? Jadi jangan ada tersinggung. Jadi rahasianya katanya, itu cucuku dan anakku sering dimarahi oleh istrinya. Saya tidak pernah dimarahi oleh istri saya. Jangan tersinggung, ya. Nah, pertanyaannya kenapa kira-kira? Itu kenapa kira-kira? Kenapa kalau istri marahi suaminya cepat tua? Karena kalau menurut saya, karena kalau suami memarahi istrinya sudah biasa. Tapi kalau istri marahi suami luar biasa. Makanya itu akibatnya juga luar biasa. Karena Nabi Daud sendiri mengatakan minta berlindung. Ada 3 minta berlindung Nabi Daud. Allahumma a'udzubika min waladin yakunu alayya sayyidan wa min jarin su'in wa min zawjati yushayyibuni qabla al-masyib. Aku berlindung kepada 3, kata Nabi Daud. Pertama, saya berlindung mendapatkan anak yang menjadi tuan bagi saya. Banyak orang sekarang takut sama anaknya. Orang tua aja dijadikan sebagai pelayan. Nah, itu namanya, itu dia berlindung anaknya menjadi tuan. Yang kedua, kata Nabi Daud, saya minta berlindung bertetangga dengan tetangga yang baik, yang tidak baik. Kalau bertetangga dengan yang tidak baik, kalau melihat kebaikan kita disembunyikan, kalau melihat kejahatan kita disiarkan. Itu baik itu kalau bertetangga dengan orang yang tidak baik begitu. Makanya orang Arab mengatakan ad-daru qabla al-jar. Al-jaru qabla ad-dar. Cari dulu tetangga sebelum mencari rumah. Tapi kita kan sudah sekarang karena sudah satu kompleks. Jadi urusannya orang Arab itu al-jaru qabla ad-dar. Yang dulu harus dicari tetangga, siapa menjadi tetangga baru cari rumah. Kalau kita kan rumah dulu, entah siapa menjadi tetangga kita. Yaitu minta berlindung Nabi. Yang ketiga kata Nabi, saya minta berlindung zawiyatin tushayyibuni qabla al-masyib, yang bisa menjadikan aku beruban sebelum masanya beruban. Jadi itu mungkin karena itu tadi. Nah, mungkin ada ibu mengatakan, apakah ada juga kalau suami suka memarah istrinya? Saya belum ada menemukan hasil penelitian. Saya belum menemukan. Hanya saya berkesimpulan bahwa kalau seorang suami memarahi istrinya sudah biasa, karena memang suami adalah sebagai qawwamuna 'alan nisa, karena memang suami berkewajiban mendidik istri. Jadi kalau ada istri kurang ajar dimarahi itu wajar, tapi kalau istri yang suka memarahi suaminya itu luar biasa, maka hasilnya luar biasa. Jadi kalau mau panjang umurnya suami tak, Bu, jangan suka marahi. Jangan suka marahi, panjang itu umurnya. Kecuali kalau kita mau ganti, nah lain masalahnya. Lain masalahnya. Kalau mau ganti ya marahi terus. Nah, biarpun tidak tahu pasti lari. Nah. Saya kira itu anak. Jadi insyaallah nanti kita lanjutkan sesudah lebaran, nanti ada penyampaian. Jadi yang kemudian kita yang mau ikut rekreasi untuk refreshing untuk belajar alam. Jadi karena kita disuruh membaca alam juga dibaca. Jadi apa yang kita lihat dibaca. Kita berada di tempat yang luas melihat alam, dan tentunya banyak kita bisa lihat dan menjadi pelajaran. Tentu kita akan lihat yang positif dan
negatif pasti. Apalagi kalau biasa tempat permandian itu pasti banyak hal-hal yang yang juga agak negatif. Jadi perlu menjadi pelajaran. Saya kira kemudian untuk kurban sudah ada 3 kelompok. Sudah ada 3 kelompok. Tapi kalau masih ada yang satu, masih ada bisa terima satu. Kalau ada yang mau menyempurnakan satu. Yang satu itu maksud saya karena nama saya sudah ada di kelompok 1. Kemudian istri saya, ibu ada di kelompok 3. Hanya dia mengatakan kalau tidak ada yang lain, yang saya sempurna cukupi. Tapi kalau ada yang satu mau karena kalau tidak ada berarti saya 2 tuh. Karena uangnya ibu minta sama saya. Minta sama saya. Artinya tidak, kalau memang tidak ada, kalau ada yang mau tambah 1, bisa diganti namanya itu. Kalau ada lagi lebih dari 3, mungkin tidak cukup, mungkin hanya kambing saja. Tapi kambing lebih mahal. Lebih mahal. Jadi saya kira itu, kemudian kalau mungkin ada siapa kira-kira yang bisa jadi, mungkin ada aset yang bisa teman-temannya yang ada di Bulukumba, atau dia sendiri punya bisa dihubungi di sana. Mungkin perlu kita tunjuk sebagai koordinator. Tidak perlu ada bendahara, tidak perlu ada, yang penting ada koordinatornya. Siapa orang Bulukumba sini? Siapa orang dekat-dekat dengan Bulukumba yang ada teman-temannya bisa? Siapa? Oh, sekarang dia baru dilantik ya, nanti kita hubungi sana. Karena Misbahuddin itu adalah kita punya pengurus tingkat Indonesia. Sekarang baru dilantik menjadi kepala kantor Kementerian Agama Bulukumba yang tadinya di Lumbung Timur ya. Ya nanti kita hubungi di sana. Kemudian tolong mendaftarkan nama di grup yang mau ikut. Tapi yang jelas kita siap masing-masing punya tanggung sendiri. Kalau ada mobil yang mau ikut saya kira tolong sampaikan Ibu Halimah, karena Ibu Halimah juga ada program itu, kita satukan saja program itu. Ya, karena kalau Ibu Halimah kan pasti banyak di sana, karena Ustaz Amirul Amri adalah orang Bulukumba. Orang Bulukumba. Sebenarnya banyak di sana bisa. Saya kira mungkin itu, mari kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa lan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana aghfirna sabra wa taqaddam wa sunul qawmil kafirin. Allahumma sirif anna as-su'a syi'taka wa syi'ta inna la syai'un qadir. Allahumma aril haqqa haqqa wa ittiba'ar wa tinabah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukri wa ibadati. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'man nasir, wa la hawla quwwata illa billah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.